Kalau kita lagi berjaya, jangan sombong, andap asor, tetap rendah hati. Kalau kita lagi merasa di bawah, jangan patah semangat, jangan berputus asa, tetaplah berbaik sangka. Karena gak selamanya kita di bawah. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 140, "Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Hidup ini hanya kami putar balikan saja. Kadang manusia diberi kejayaan, kadang manusia ditarik dari kejayaan itu. Sering banget kami dengar, jangan main TikTok. TikTok tempatnya dancing and lip sync. Tapi kami teringat, dulu YouTube awal-awalnya tempat video-video yang menyeramkan. Ya pocong lah, ya apalah pada zaman-zaman itu. Hingga pada akhirnya YouTube berubah jadi media dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Rizky Nuryanto Haas, ayah dari 3 buah hati kami yang lucu-lucu dan menggemaskan. Alhamdulillah kami sekarang sudah mengabdi di Wonosobo, membersamai teman-teman di Wonosobo. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, makin mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, jelas apa yang kami lakukan itu selalu bicara tentang mudah-mudahan Allah ridho sama apa yang kita sama-sama kerjakan dan lakukan. Tapi dalam keseharian, bismillahirrahmanirrahim, saya selalu suka nyebut kalimat ini. Dalam keseharian kita membersamai teman-teman untuk ngaji bareng, belajar bareng, untuk balik ke Allah, untuk belajar sama-sama mengenal baginda Rasulullah SAW lebih dalam, lebih dekat. Kajian di sini hampir setiap hari, subuh syuruk ngaji di sini. Dan alhamdulillah juga Allah sedang titipkan amanah untuk membangun Masjid Muhammad Al-Fatih, ada SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, ada pondok pesantren yang pelan-pelan sedang dibangun asramanya, pondok pesantren Masjid Muhammad Al-Fatih. Sama Allah juga amanahkan ke kami travel haji dan umroh bersama UIR by Haas Tour and Travel. Background kami awalnya, kami pondok pesantren di Yogyakarta 6 tahun lamanya. 2005 masuk, lulusnya 2011. Nama pondoknya Pondok Pesantren Muallimin Yogyakarta. Lanjut lagi terus kemudian kami sekolah S1, jurusannya Manajemen Haji dan Umroh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lulus 2017, masuknya 2013 karena di 2011 sampai 2013 kurang lebih 2 tahun kita ngafalin Quran dulu, baru 2013 kami masuk kuliah. Luluslah 2017 S1 Manajemen Haji dan Umroh. Lalu terus kemudian kami S2 lagi di Unsik Kalibeber Wonosobo. S2-nya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Karena ngerasa nyaman, alhamdulillah sekaligus saja kita ngabdi bareng, belajar bareng di Wonosobo juga. Mudah-mudahan Allah ridho dengan sama-sama kita belajar di Wonosobo ini. Akhirnya kita netap di Wonosobo. Begitu Masko. Awalnya kami sekolahnya SD-nya SD negeri Masko. Tapi waktu itu kakak sepupu Mas Fahmi itu masuk ke pondok pesantren Muallimin Jogja itu. Karena dulu waktu kecil kami dekat sama beliau. Maka begitu nanya beliau ternyata udah masuk pondok pesantren, ada perasaan saya juga mau deh masuk pondok pesantren. Kami pun terus kemudian juga nyusul di Muallimin Yogyakarta itu. Akhirnya kita mondok bareng di situ. Beliau senior saya 1 tahun di atas saya di Muallimin. Saya angkatan 2011, beliau angkatan 2010. Awalnya begitu. Bukan dari background yang bagaimana dalam arti mestinya keluarga kiai atau apa, enggak. Kalau lekat dengan agama dari kecil, alhamdulillah kami ngaji TPQ atau TPA. Ada juga waktu sebelumnya kami pernah ngaji di beberapa guru, ustadz, ustazah yang ada di desa kami, di kampung kami. Waktu itu kami tinggal di Depok dan juga pernah tinggal di Cipete Utara, Jakarta Selatan. Di situ guru-guru ngaji itu selalu membersamai kami setiap sore. Jadi kami setiap sore ngaji di sana. Semua murni atas pertolongan Allah. Yang kita ikhtiarkan ya pokoknya ngaji. Ya zaman dulu ngajinya ya sebab karena disuruh ngaji. Bukan karena kesadaran diri, wah dari kecil udah sadar gitu, enggak. Tapi dari kecil ya ngaji ya karena disuruh orang tua. Kamu ngaji, ya ngaji, berangkat ngaji. Ya udah, yang penting yang kami tahu sesedikit-sedikitnya ilmu,
harus bermanfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya buat banyak orang. Yang kami tahu itu, karena Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling besar dan luas manfaatnya buat sesama. Akhirnya kami lagi mengupayakan gimana mudah-mudahan Allah ridho, sekecil-kecilnya ilmu, sesedikit-sedikitnya ilmu ini semoga bisa berpendar luas atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Masku kira-kira. Kenapa tinggal di Wonosobo? Alasan yang paling menjadi pondasi utama, Wonosobo kotanya sejuk, menenangkan, bersih, dan saya begitu sampai di kota ini menikmati hangatnya kota ini udah langsung jatuh cinta sama kota ini. Bukan sebab karena istri kami terus pindah, enggak. Karena begitu sampai di sini pun ketika saya belum nikah waktu itu, kami pernah menyambangi ke Wonosobo, kami langsung ngerasa wah ini kota bagus banget ya, enak banget ini kalau buat tempat bismillahirrahmanirrahim mencari segala kebaikan. Belum lagi disupport sama di sini juga jarang ya ada salah satu hiburan-hiburan yang nggak seperti kota-kota besar gitu loh Mas Agung. Jadi di sini nyaman banget. Karena apalagi background kami tinggal di Depok sebelumnya. Depok itu cukup lumayan crowded. Wah kalau sore jam-jam kerja, jam berangkat ataupun pulang itu berasa sekali kami di jalan. Tapi sampai Wonosobo alhamdulillah ada ketenangan. Ala kulli hal, dimanapun kita tinggal, di situ bumi Allah. Saat Allah berikan rezeki, hamparan, kebaikan, nikmatilah, berproseslah. Bukan tentang di kota mana, tapi ini tentang bagaimana tinggal di kota manapun kita tetap bisa jadi hamba Allah yang berusaha jemput kebaikan semampu kita. Waktu itu nikah masih semester 5. 2015 itu masih semester 5, masih liburan kuliah semester 5 ke semester 6 kami nikah. Waktu itu LDR, istri di UMY Jogja, saya di UIN Jakarta. Jadi Senin sampai Kamis saya kuliah, Jumat Sabtu Ahad jenguk istri di Yogyakarta. Pulang kuliah langsung ke stasiun, naik kereta ke Yogyakarta. Sampai pada fase di mana kami lulus, 2017 lulus, terus kami dari Depok pindah ke Wonosobo. Di Wonosobo itulah 2017 kami jualan Thai tea dengan brand Albaik Thai tea. Kami jualan fried chicken, brandnya juga Albaik Fried Chicken, terinspirasi dari nama Albaik di Saudi sana. Tapi ini maksudnya bukan membawa franchise dari sana ke sini, enggak. Berjalan terus sampai Corona. 2 pekan Corona kita udah berpikir banget tentang ini kayaknya nggak ada yang beli. Waktu itu tanggal 14 Maret 2020 masih ingat banget tanggal. Kita masih sempet jualan tuh 1 pekan, wah udah sepi. Pekan kedua udah nggak ada yang beli sama sekali. Ya udah akhirnya mau nggak mau kita serahkan semua sama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Derek mawon sama Allah, baiknya seperti apa ya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu tutup. Akhirnya Albaik Thai tea tutup, Albaik Fried Chicken tutup. Kita juga pernah buka Albaik Rica-Rica Ayam di Kodim 007 alun-alun itu. Karena atas kejadian itu juga, ya mungkin bisa dibilang pandemi itu juga. Terus qadarullah 3-3-nya tutup. Albaik Rica-Rica, Albaik Fried Chicken, Albaik Thai tea tutup. Tapi ala kulli hal benar Allah berfirman dalam Al-Quran itu. Karena janji Allah yang terbukti pasti benarnya adalah ketika Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Waktu itu kita bingung dapat dari mana nih, semuanya harus tutup. Kami juga nggak pernah mau mengandalkan dari ngaji, juga kami nggak mengandalkan hal itu karena buat kami ngajarin ilmu itu kewajiban. Kami nggak pernah mengandalkan dari jumlah berapa yang harus diberikan dalam bisyarah atau apa. Enggak, karena buat kami ngaji itu ya kewajiban. Kalau ada orang mau dengerin kita bicara aja itu udah satu hal yang mahal sekali buat kami. Makanya kami nggak pernah berharap dari hal itu. Makanya kami dagang Thai tea, fried chicken, kami dagang rica-rica juga. Begitu tutup bener-bener berasa berat sekali pada saat itu menjalani hidup. Bahkan pernah ada satu fase di mana saya pribadi mau beli galon yang harganya waktu itu 17.500 saja. Kami sempat nggak punya uang untuk membeli galon yang 17.500 itu. Masya Allah. Kemudian kami ngerasa ini benar-benar hal yang jadi pelajaran banget buat kami. Bahwa ternyata Allah itu kalau mau menyuruh kita sabar ya apapun bisa dilewati episode bersabar itu. Termasuk
Sampai bahkan untuk membeli sesuatu itu pun terasa berat. Ala kulli hal, Allah izinkan satu persatu datang lagi pintu-pintu keran rezeki yang lain. Allah buka pintu-pintu keran rezeki yang lain. Ternyata Allah maha baik ya. Dulu sempat bilang, ya Allah kenapa kok seperti ini ya, sesulit ini ya. Ternyata, tapi untuk kemudian kita bisa bilang, ya Allah ternyata Engkau sebaik ini. Jadi buat siapapun yang menonton tayangan ini, kalau dulu mungkin kita pernah bilang, ya Allah kok berat banget ya saya jalani hidup ini. Tenang aja, suatu saat kita akan dapati satu momen, satu fase di mana kita akan bilang, ya Allah terima kasih banyak, Engkau telah memberi hamba hadiah semewah dan sebanyak ini. Sejak sebelum jualan kami sudah ngaji, dakwah, nyampaikan ilmu. Awalnya kami pindah ke sini, sempat bekerja 5 bulan di salah satu instansi. Lalu terus kemudian kami memutuskan sepertinya jalan yang kami hendak tempuh ini jalan dakwah yang semoga Allah ridho dengan jalan ini. Lalu kami memutuskan untuk mohon izin 5 bulan dari tempat kerja kami sebelumnya. Kami cukupkan di 5 bulan itu. Setelah 5 bulan kami memfokuskan diri untuk ngaji, membersamai teman-teman di Wonosobo, anak-anak muda waktu itu, karena memang yang membersamai teman-teman masih muda semua. Kita sama-sama belajar untuk ngajak banyak orang, mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah bareng-bareng. Waktu itu media dakwah yang kami ikhtiarkan YouTube. Jadi kami buat YouTube 2011. Jadi kalau di YouTube ada channel sejak kapan, itu kami 2011. 2011 dulu di Depok pun kami punya rumah tahfidz, namanya Rumah Tahfidz HAS. Kami lulus dari pondok itu juga sempat ngafalin Quran sejenak, lalu kami buka rumah tahfidz, rumah penghafal Quran di Depok. Di Depok itu kita ngafalin Quran bareng, waktu awalnya 3 santri, lalu jadi 18 santri pada akhirnya. Di Depok itu kami udah mulai tuh spill video atau ngupload video. Dari 2011 video itu udah mulai diupload sedikit. Nah, tapi nggak konsisten. Udah mulai konsisten tuh di 2017. Sejak kami pindah dari Depok ke Wonosobo, kami mulai nguploadin secara konsisten. Live streaming konsisten setiap subuh jam 5 sampai jam 6 di Masjid Fatimah Garung, nama masjidnya. Dari 2017 sampai 2023 ini masih konsisten live subuh syuruk setiap jam 5 sampai jam 6. Waktu corona, intinya medianya baru YouTube. Qadarullah masyafal, kita udah gak bisa live. Karena waktu itu ada himbauan sholatnya di rumah. Jadi kami udah gak bisa live karena juga ala kulli hal waktu itu kekurangan alat media streaming juga dan apa segala macam. Tapi alhamdulillahnya karena dari 2017 sampai 2020 pas corona itu kita sudah live. Jadi ada stok video durasi 1 jam sampai 2 jaman yang cukup lumayan agak banyak. Dan waktu corona waktunya agak lumayan longgar, sehingga kami downloadin itu satu-satu lewat SnapTube. Di-download satu-satu, dipotong-potongin, cuplikin. Waktu itu masih 15-30 detikan. Jarang sekali yang 1 menit. Sampai ada satu video yang kami potong di TikTok, cuma 7 detik durasinya. Ngomongnya begini, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Dan jangan mudah-mudah membuka pintu hutang. Waktu itu Allah titipkan tembus 6 juta view di TikTok. Dari situlah terus kemudian atas pertolongan Allah, sekali lagi semuanya ini ujian dari Allah, yang mudah-mudahan wasilah TikTok dan apa video yang kita ikhtiarkan untuk disebar, mudah-mudahan itu jadi hal yang membawa pahala jariah buat kita. Awalnya dari 7 detik video itu yang terus kemudian sampai pelan-pelan di hari ini. Mudah-mudahan video ini terus jadi video yang diridhoi Allah, terus ditolong Allah, terus diberkahi oleh Allah. Dan ini ujian buat kami pribadi dan buat siapapun teman-teman konten creator atas konten apapun yang ia suguhkan di hari ini. Kelak pasti akan kita terima apapun feedbacknya dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kadar yang kita berikan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik kecil pun Allah balas. Mau buruk sekecil apapun juga pasti Allah balas. Dan ada kaidah dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, ini yang membuat kami terus semangat. Juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sebarkan dariku walaupun cuma 1 ayat. Jadi sebulan itu saya sehari itu udah fix pasti ngedit 40 sampai 45 bahkan 50 video pun pernah sehari.
kami punya 1.200 stok dalam 1 bulan. Waktu itu sehari saya ngupload 15 video. Jadi sebulan itu kita ngupload 450 video. Itu berlangsung kurang lebih antara 4 atau 6 bulan itu. Sehari 15 video, sehari 15 video, sehari 15 video. Itu per 2 jam. Per 2 jam upload. Jadi kalau 24 jam itu kan 12 ya, 12 video. Ada yang 1,5 jam kami udah upload lagi. Itu berlangsung 4-5 bulan gitu. Pada akhirnya dari sehari 15 video, Allah titipkan, ini satu nih agak lumayan, ini satu nih agak lumayan. Begitu terus hingga hari ini sudah sehari mungkin 5 video, sehari mungkin 4 video gitu. Tapi hampir belum pernah bolong, insya Allah belum pernah ya Mas. Kenapa kita konsisten? Karena ada perkataan seorang ulama, man thabata nabat. Kalau engkau konsisten pada satu bidang yang engkau tekuni, nabat. Engkau pasti tumbuh di bidang yang engkau tekuni itu. Ternyata konsisten itu memang luar biasa dampaknya ya Mas. Dari sekarang benar-benar baru ngerasain Allah tuh luar biasa sekali ya baiknya kepada hamba-hamba yang dengan pertolongan Allah menjaga konsistensinya. Konsisten itu sepowerful itu ternyata ya. Bahkan kalau kita bicara dalam bidang fitness aja, badan yang six-pack itu kan gak dibentuk dalam 1 hari. Dia dibentuk dalam repetisi yang cukup lumayan banyak, lagi sering, lagi disiplin yang dia jaga, pola makan yang dia atur dan konsisten. Hingga pada beberapa tahun baru terlihat postur tubuhnya, six-pack atau bagaimana ideal postur tubuhnya. Ternyata untuk hasil sesuatu yang diidam-idamkan nggak ada jalur yang instan. Butuh banget sama konsisten di dalamnya. Lebih-lebih Nabi SAW pernah bersabda, riwayat Muslim, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang rutin walaupun sedikit. Dari hadis ini juga lah yang memotivasi kami untuk, ya Allah bantulah hambamu ini untuk konsisten, bantu kami untuk istiqomah, bantu kami untuk disiplin, bantu kami untuk merutinkan sesuatu walaupun kecil. Dari hadis Nabi tadilah yang benar-benar nyemangatin kami untuk, ayo konsisten, ayo semangat, ayo disiplin. View banyak atau view kecil di platform sosial media manapun, jangan pernah sampai mempengaruhi niatmu untuk mengejar ridhonya Allah. Mau banyak, mau kecil, upload aja kebaikan. Karena kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Ini penyakit yang kadangkala menjangkiti banyak pihak, terutama mudah-mudahan buat ini refleksi buat diri kami pribadi, adalah tentang ketika view-nya banyak, mereka semangat banget. Begitu view-nya sedikit, mereka lalu kemudian berputus asa. Jangan. Mau yang nonton 1, mau yang nonton 1000, karena yang dicari pada awalnya bukan views dulu, yang dicari pada awalnya adalah bismillah, semoga Allah ridho. Yang dicari pada awalnya adalah kalau mati manusia itu meninggalkan nama dan data di sosial media. Kalau besok kita meninggal, mudah-mudahan ini jadi saksi yang memberatkan timbangan amal kebaikan. Yang dicari ridho Allah, maka nggak pernah ada kata-kata views merubah suasana hati. Wah kalau banyak jadi semangat, kalau sedikit jadi enggak. Sama sekali nggak ada tentang hal itu. Kalau Allah titipkan banyak, alhamdulillah. Allah titipkan nggak ada yang nonton sekalipun, tetap alhamdulillah. Kalau views jadi tujuan utama kami, Mas Agung, harusnya dari awal kita sudah stop nge-YouTube. Karena waktu itu yang nonton YouTube cuma 1, 2, 0, 2, 3, 0 lagi. Paling banyak yang nonton 8. 8 itu pun nggak lama, 8, 5, 3, 2, 1, 0 lagi. Sebelum upload, ngucap bismillah. Ya Allah, ridhoilah, bismillah. Klik. Lalu kemudian, itu udah jadi hal wajib setiap kali kami upload. Ternyata berproses tuh luar biasa, jauh lebih indah untuk dinikmati setelah kemudian Allah titipkan pada kita satu demi satu ujian berhasil dilewati. Sampai pada satu titik di mana nanti Allah titipkan kebaikan di titik itu, terus kita akhirnya bersemangat lagi dalam proses karena kita tahu hasil dari proses yang kita jalani tadi. Mahal banget berproses. Dan hampir semua bidang, di bidang apapun, orang-orang selalu bilang di bidang sepak bola ada Cristiano Ronaldo. Ini bukan tentang bakat semata, tapi ternyata ada pertolongan Allah. Lalu terus kemudian kalau mereka mungkin bilangnya
pertolongan Tuhan gitu ya. Lalu terus kemudian ada konsistensi, kerja keras, disiplin, berkorban lebih banyak, rela meluangkan waktu, lebih lapang dari yang lain. Ternyata atas pertolongan Allah ada kalimat-kalimat itu yang juga sering kita ingat. Sering banget kami dengar, jangan main TikTok. TikTok tempatnya dancing and lip sync. Tapi kami teringat, dulu YouTube awal-awalnya tempat video-video yang menyeramkan. Ya pocong lah, ya apalah pada zaman-zaman itu. Hingga pada akhirnya YouTube berubah jadi media dakwah. Instagram pun pada awal-awal Instagram muncul, Instagram adalah tempat untuk show off, memamerkan kekayaan, memamerkan sesuatu. Hingga pada akhirnya sekarang Instagram berubah menjadi media dakwah. Maka pada hari itu kami pun berpikir dengan hal yang sama. Oke, TikTok sekarang dancing and lip sync. Tempat nari-nari dan tempat orang lip sync. Tapi satu hari nanti dengan penuh keyakinan pada hari itu di 2020-2021, suatu saat akan lebih banyak dan mudah-mudahan akan banyak sekali video-video dakwah yang bertebaran di TikTok. Dan ternyata hari ini 2023 kita melihat atas pertolongan Allah, TikTok menjadi salah satu wasilah untuk tersebarnya dakwah para guru-guru kita, Gus, Ustadz, Kiai, ulama, nasihat-nasihat faidah, nasihat-nasihat, faidah-faidah banyak sekali diambil di sana. Bisa merubah mindsetnya orang. Ternyata menurut kita sederhana video yang kita share, kita sebar luaskan, tapi ternyata dampaknya nggak sesederhana itu buat hidupnya orang. Boleh jadi ada orang yang pas kena banget. Ya Allah, kok pas banget ya. Saya lagi butuh ini, pas video itu lewat di FYP dan itu jadi solusi buat hidupnya. Kita nggak pernah tahu. Makanya Nabi pernah bersabda, kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi bersabda, jangan pernah kamu remehkan ya kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Saya ingat banget sama hadis Nabi yang satu ini. Ada seseorang mengucap satu perkataan, yang satu perkataan ini Allah ridho sama perkataan itu. Tapi dia nganggapnya sepele. Kayak mungkin kita cuma nanya ya, jangan lupa sholat ya. Itu kan sepele banget mas. Tapi menurut kita sepele, Allah ridho sama kalimat jangan lupa sholat ya. Lalu Nabi bersabda, Allah pun memasukkan dia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan gara-gara kalimat sepele. Dan Nabi bersabda, ada satu kalimat yang kalian ucapkan menurutmu itu sangat sepele. Kalimatnya itu ringan dan kita sering sepelekan. Ternyata Allah murka sama kalimat dia itu. Sehingga Allah pun melempar dia ke jurang yang paling binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ternyata kata-kata itu tuh gak pernah bisa disepelekan di dalam Islam. Apalagi Nabi pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ucap yang baik-baik, kalau gak bisa maka diam. Ini yang terus kami ingat-ingat, lagi belajar juga sih mas, untuk mudah-mudahan jangan sampai menyakiti siapapun, melukai siapapun. Walaupun dalam dakwah itu pasti ada ketersinggungan, tuh pasti ada ya mas. Dalam dakwah tuh pasti ada ketersinggungan. Kita nyampein satu kebenaran, kalau pas ada pihak yang merasa itu adalah sindiran buat dia, padahal kita nggak nyindiri siapapun, no offense. Kami live pun itu juga dalam rangka mengingatkan diri sendiri. Jangan bicara tentang siapapun, jangan sebut nama orang, apa segala macam, kecuali kebaikannya ya. Agar supaya itu mengingatkan diri kami sendiri. Dan lagi belajar terus menata. Mudah-mudahan Allah ridho sama setiap apa yang dibicarakan. Alhamdulillah kami pun juga gak pernah setelah ngaji kami lupa juga untuk belajar. Karena yang paling butuh untuk diingatkan, dinasehati, itu sebenarnya justru diri kami sendiri. Yang selama ini sering berbicara, makin sering bicara makin sering banyak salahnya, makin sering ngomong makin sering potensi kelirunya. Maka kami yang paling butuh akan ilmu, dinasehati, kami butuh sekali untuk belajar. Dan setiap hari kami selalu belajar. Setiap hari alhamdulillah kami selalu dibersamai oleh gurunda-gurunda. Alhamdulillah beliau juga live streaming dan kami juga menyaksikan live streaming beliau, dan kami menimba ilmu, mengambil faedah-faedah dari beliau. Dan itu adalah kewajiban seumur hidup yang gak akan pernah kita tinggalkan mas. Karena Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Gak ada waktu, gak ada hari kecuali kita mewajibkan diri kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, memperbaharui ilmu yang kita punya. Karena itulah kewajiban seorang hamba, dan itu fitrahnya seorang hamba. Imam Ahmad pernah berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia lebih butuh kepada ilmu daripada dia butuh kepada makan dan minum.
Manusia butuh makan dan minum sehari 2 kali cukup bagi dia. 3 kali sehari lebih cukup. Tapi ilmu dia butuh setiap menit bahkan detik. Dia butuh ilmu setiap menit bahkan detik. Karenanya jangan pernah berhenti untuk terus menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, Iyyakum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Di antara kunci hidup berkah adalah lazimi kejujuran. Biasakan selalu jujur. Jujur bersikap, jujur bicara, jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan impian apa yang hendak kita capai. Karena kata Nabi juga, intasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur dengan semua apa yang kamu impi-impikan, Allah benarkan kejujuranmu. Ada sahabat mau mati syahid. Ya Rasulullah, saya mau mati syahid. Kata Nabi, kalau kamu jujur, kamu pasti mati syahid. Benar sahabat ini mati syahid. Jadi keberkahan itu diawali dari kejujuran. Kalau kita jujur, yahdi ilal bir. Kejujuran itu yang membimbing kita terus dapat kebaikan. Tambah baik, tambah baik. Dan itulah kunci keberkahan. Keberkahan itu kuncinya adalah ziyadatul khair. Semakin bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Itu keberkahan. Jadi kalau melihat ada sebuah pertanyaan besar, apa kunci keberkahan hidup? Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran. Itulah sumber keberkahan. Dan yang paling penting, jujur sama diri sendiri. Tapi kadang kebanyakan kita nggak jujur, Mas. Kita bilang, iya besok saya mau ini. Tapi besoknya dia tertawan rasa malasnya. Iya saya mau mencapai di titik A. Sebutlah titik itu titik yang dia harapkan di bidang beliau gitu. Tapi besoknya malas lagi. Akhirnya nggak ngerjain. Padahal tangga ke 100 itu kan nggak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita nyampe di tangga 100. Tapi kan harus ada pijakan ke tangga pertama, kedua, ketiga. Gitu. Itu yang kadang PR juga itu. Maunya instan, nggak mau capek, nggak mau berproses. Padahal kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu ya harus didapat dengan capek. Tuluz zaman, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu tuh harus tuluz zaman, panjang masa belajarnya. Nggak cuma setahun, 2 tahun. Tapi itu akumulasi dari sekian, bahkan bukan belas tahun, tapi puluhan tahun beliau belajar. Kalau kita lagi berjaya, jangan sombong, andap asor, tetap rendah hati. Kalau kita lagi merasa di bawah, jangan patah semangat, jangan berputus asa, tetaplah berbaik sangka. Karena nggak selamanya kita di bawah. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 140, "Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Hidup ini hanya kami putar balikan saja. Kadang manusia diberi kejayaan, kadang manusia ditarik dari kejayaan itu. Kadang hidup kita diputar balikan aja. Yang paling penting adalah apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita, apakah itu membuat kita makin dekat sama Allah? Kalau membuat kita makin dekat sama Allah, itulah sejatinya kebaikan yang terus pasti kita dapatkan. Lagi susah, makin merapat ke Allah. Lagi jaya, juga merapat ke Allah. Dan tidak ada kebaikan hidup yang lebih bisa untuk kita harapkan selain daripada apapun yang terjadi. Yang terjadi itu harus membuat kita makin dekat sama Allah, bukan semakin jauh. Buat teman-teman yang lagi patah semangat, yang lagi lelah sama kehidupan, jangan pernah menyerah. Bahkan saat kita bilang, ya Allah saya mau nyerah, Allah tuh gak pernah mengizinkan kita untuk menyerah. Karena justru Allah sebentar lagi mau memberi bantuan untuk kita bangkit. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama sulit ada kemudahan, bersama sulit ada kemudahan. 2 kali Allah berfirman, maka gak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Yakin aja, sesulit apapun kita di hari ini, sulitnya kita juga gak akan bertahan lama. Akan ada masanya sebentar lagi kita senang. Kalau kita hari ini lagi senang, juga jangan jumawa. Karena boleh jadi setelah senang kita yang Allah titipkan ini, ada masa-masanya kita sedih lagi. Hidup cuma tentang itu aja. Susah, sedih. Ya kadang setelah susah sedih itu, ada senang, ada bahagia. Tinggal dibolak-balik aja. Watilkal ayyam nudawiluha bainan. Hari demi hari kami putar balikan antar manusia. Alhamdulillah Allah titipkan amanah kepada kami dan ini mudah-mudahan jadi amal jariah kita bersama. Ada Masjid Muhammad Al-Fatih yang sedang dibangun. Masjidnya 3 lantai. Lantai 1 sudah difungsikan. Dibangun mulai November 2021 dan lantai 1-nya sudah selesai di 14 November 2022. Lalu sekarang sudah sedang progres membangun lantai 2-nya dan lantai 3-nya. Dengan harapan insya Allah
Semoga Allah menjadikan masjid ini bukan cuma sebagai tempat yang digunakan untuk sholat saja, sholat Jumat, lalu ada semaraknya ketika Ramadan saja, tapi harapan kami masjid ini jadi masjid tempat anak-anak muda berkumpul, berkegiatan di dalamnya, ada kajian rutin setiap hari. Bukan cuma seminggu sekali atau beberapa kali, tapi setiap hari ada kajian di sana. Setiap hari ada pemuda-pemudi untuk terus belajar agama di sana. Dan ada kegiatan pasar Jumat bahagia juga, bagi-bagi sayur mayur gratis di sana. Ada program juga daurah bersanad. Lalu juga ada program-program di mana kita menspesialkan mereka yang mau menikah boleh dipakai, silakan untuk sebagai tempat ijab dan qabulnya mereka di sana. Lalu selain itu juga ada SD, yakni Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Jadi bukan SD punya masjid, tapi masjid memiliki SD. Jadi namanya Sekolah Hafiz Quran atau SHQ, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami bermohon kepada Allah, semoga santri-santri, ini sudah angkatan pertama 11 santri, 11 orang. Angkatan kedua besok 2024 sudah ada banyak yang inden, alhamdulillah, pelan-pelan ada beberapa. Insya Allah itu sebagai sarana wasilah kita untuk berikhtiar menghadirkan para hafiz-hafiz Quran pada usia muda belia mereka, di usia 6-12 tahun. Harapan kami mereka selesai dari SD ini mudah-mudahan sudah bisa punya hafalan minimal sekali 12 juz, karena tertarget di kurikulum kita yang diikhtiarkan dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan mereka 1 tahun 2 juz, 1 tahun 100 hadis yang mereka hafalkan. Sekarang baru berjalan dari Juli kemarin, Juli, Agustus, September, 3 bulan alhamdulillah santri sudah hafal 50-an hadis. Jadi untuk target 100 hadis itu insya Allah sangatlah mungkin. Dan 2 juz dalam 1 tahun juga target yang sangat mungkin. Karena sekarang aja udah ada yang sampai juz 29 atas pertolongan Allah. Jadi target ini tidak terlalu muluk-muluk karena gambarannya udah ada. Blueprintnya, oh bisa kok ternyata 1 tahun 2 juz. Lalu kemudian ada asrama Pondok Tahfizul Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Pondok ini rencananya untuk lulus SMA, mereka yang kuliah 2 tahun ngafalin Quran dulu sebelum mereka kuliah, fokus ngafalin Quran aja selama 2 tahun. Lalu mereka nanti akan ngabdi bersama-sama di Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini mudah-mudahan jadi program kita bersama-sama, menjadi jariah terbaik buat kita bersama-sama. Untuk ayahanda, ibunda, dan sahabat semua yang hendak membersamai daripada amal jariah kita bersama-sama membangun masjid, SD penghafal Al-Quran, Pondok Pesantren Tahfizul Quran di Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, di Masjid Muhammad Al-Fatih ini, sahabat, ayahanda, ibunda bisa membersamai melalui rekening bank muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Insya Allah ini jadi jariah buat kita bersama-sama, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita infakkan di jalan Allah. Besar atau kecil yang kita keluarkan di jalan Allah, wa huwa yukhlifuh. Allah berjanji Allah pasti akan menggantinya. Dan kata Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membersamai membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan baginya istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berkah selalu ayahanda, ibu dan sahabat semuanya. Terima kasih banyak selalu membersamai. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Sehat-sehat ya Mas.